Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yuyun dan teman-teman sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rais dari kelompok 9. Saya bersama teman-teman saya yaitu Dita, Bima, Fatimah, Kevin, Nurul, Nuri, dan Irma. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Oke teman-teman, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indeks kepuasan penumpang. Yang pertama adalah ekspektasi penumpang. Yang kedua, nilai yang dirasakan oleh penumpang. Yang ketiga, keluhan penumpang. Keempat, kesetiaan penumpang. Kelima, kepuasan penumpang secara keseluruhan. Dan yang keenam, kualitas yang dirasakan langsung oleh penumpang. Kualitas yang dirasakan langsung oleh penumpang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, keamanan. Kedua, kenyamanan. Ketiga, kemudahan. Keempat, keandalan. Dan kelima, pelayanan operasional. Kualitas yang dirasakan langsung oleh penumpang berkorelasi positif dengan kepuasan penumpang itu sendiri. Angka korelasi koefisien tersebut berada di angka 0,46 untuk kemudahan, 0,58 untuk keamanan, 0,62 untuk keandalan, 0,76 untuk kenyamanan, serta 0,68 untuk pelayanan operasional. Nilai yang dirasakan oleh penumpang juga berkorelasi positif dengan kepuasan penumpang. Angka tersebut berada di 0,71 yang mana angka tersebut tergolong cukup tinggi. Kepuasan penumpang tersebut berkorelasi positif terhadap loyalitas penumpang dalam pemakaian angkutan umum. Keluhan-keluhan penumpang berkorelasi negatif terhadap kepuasan penumpang. Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan penumpang, maka mengurangi keluhan-keluhan yang masuk dan meningkatkan kualitas tersebut. Nilai rata-rata indeks kepuasan penumpang 13 kota berada di angka 68,88, yang mana angka ini tidak termasuk tinggi, tapi juga tidak termasuk rendah, dan berada di rentang standar atau dapat diterima, namun belum mencapai kepuasan sepenuhnya. Dengan mengadopsi langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas yang dapat dirasakan langsung oleh penumpang, khususnya dalam hal keamanan, kenyamanan, kemudahan, keandalan, dan juga pelayanan operasional. Berdasarkan isi dari jurnal dan juga argumentasi, kami menarik tesis dalam jurnal ini adalah kualitas pelayanan transportasi publik dapat dinilai dengan melihat kepuasan dari masyarakat. Ini berdasarkan pada kemudahan, keamanan, keandalan, dan kenyamanan pelayanan operasional, yang mana merupakan persepsi kualitas penumpang atau masyarakat yang berpengaruh pada kepuasan masyarakat. Bagian selanjutnya adalah argumentasi oleh penulis. Argumentasi yang pertama adalah perusahaan pelayanan umum sebagai sebuah industri pelayanan publik dirasa tidak mampu memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya indeks kepuasan penumpang yang nyatanya masih berada di antara umum dan juga puas. Sebenarnya indeks tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kemungkinan atau ruang bagi sebuah perusahaan pelayanan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Argumen lain yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam artikel ini ialah terkait tingkat kepuasan penumpang itu dipengaruhi oleh persepsi dan nilai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada penumpang. Di sisi lain, di dalam artikel ini juga menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kualitas angkutan umum dapat dilakukan pengaplikasian inovasi nilai-nilai yang relevan. Dapat dilihat dari tentang kemudahan, keandalan, keamanan, kenyamanan, dan hal operasional terkait kepuasan penumpang terhadap angkutan umum. Selanjutnya adalah saran penulis, yakni kelayakan relevan operasi angkutan umum dan regulasi industri, sehingga dapat mengurangi kemacetan, menghemat energi, mengurangi emisi, meningkatkan daya tarik angkutan umum, dan memfasilitasi kelancaran. Penulis juga memberikan saran, yaitu untuk menerapkan strategi dalam mengutamakan angkutan umum, sehingga industri angkutan umum dapat berkembang secara sehat dan tertib. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut membahas riset desain dalam paper ini. Paper ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Passenger Stratification Index dalam mengukur tingkat kepuasan penumpang angkutan umum yang berdasarkan teori American Customer Stratification Index. Nah, dalam pengambilan data menggunakan survei dan kuesioner. Survei dilakukan dalam 2 tahap.
tahap pertama itu sebagai tahap percobaan teman-teman, sebelum dilakukan survei secara formal. Nah, sedangkan kuesioner ini disebarkan ke dalam 58 operator angkutan umum yang ada di 13 kota yang ada di Cina. Nah, kotanya itu ada di sini nih teman-teman. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam artikel ini. Mari melihat aspek kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah peneliti melihat persepsi yang muncul dalam konsumen atau dalam masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik yang ada. Persepsi tersebut berupa kepuasan dan hal tersebut menjadi pertimbangan penilaian baik buruknya layanan transportasi publik yang diberikan. Data yang diperoleh pun merupakan data real yang mana diperoleh oleh peneliti melalui survei yang dia laksanakan. Kelebihan yang kedua adalah penilaian atau evaluasi baik buruknya pelayanan transportasi publik dengan menggunakan metode survei kepuasan merupakan sebuah inovasi baru yang belum diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga adalah dengan jelas peneliti memperlihatkan hubungan atau korelasi yang muncul antar variabel-variabel penelitian dan juga peneliti melihat atau menampilkan seberapa kuat korelasi tersebut, serta hal tersebut digambarkan melalui diagram sehingga semakin memudahkan pembaca. Ada beberapa kekurangan yang kami rasa perlu diangkat. Yang pertama adalah variabel yang digunakan, yakni variabel passenger perceived quality, itu tidak mengikut sertakan faktor harga. Padahal penelitian atau penilaian berdasarkan persepsi sangatlah subjektif dan hal ini juga disampaikan oleh peneliti sendiri. Kami rasa dengan menambahkan variabel atau faktor harga ini akan memperjelas lagi atau memperbagus penelitian ini. Kedua adalah keterbatasan penjelasan mengapa hubungan atau korelasi variabel-variabel tersebut dapat terjadi. Ini tidak dijelaskan secara detail kenapa ini bisa terjadi, namun hanya dijelaskan apakah ini berupa korelasi positif dan seberapa kuat korelasi tersebut. Kami rasa hal tersebut merupakan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam artikel ini. Setuju dengan pendapat peneliti. Proporsi angkutan umum perkotaan di Cina umumnya antara 10% dan 30% yang berada di bawah rata-rata internasional. Data menunjukkan bahwa proporsi perjalanan angkutan umum untuk Singapura, Tokyo masing-masing adalah 63% dan 86%. Untuk mencapai daya saing dengan kendaraan pribadi adalah dengan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dan meningkatkan daya tarik layanan angkutan umum perkotaan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu strategi untuk menilai tingkat kepuasan penumpang saat ini dan mengidentifikasi strategi manajemen yang berpotensi digunakan untuk meningkatkan kepuasan penumpang, menyesuaikan keinginan penumpang, dan mempromosikan penggunaan sistem transportasi umum. Kemudian dilihat berdasarkan gambar diagram 5 sendiri, maka penulis memulai dari dua aspek, yaitu pertama, perlu memperbaiki metode manajemen, meningkatkan investasi dalam ilmu pengetahuan informasi ilmiah dan teknologi untuk meningkatkan tingkat manajemen transportasi umum. Kemudian juga dapat memperkuat penyesuaian struktur jenis bus, menstandarisasi jalur pengoperasionalan, mengoptimalkan tata letak halte maupun stasiun, memperbaiki fasilitas layanan, meningkatkan kenyamanan layanan, dan meningkatkan daya tarik angkutan umum dengan layanan yang lebih manusiawi. Kedua, mengalokasikan sumber daya secara rasional, mengoptimalkan struktur industri angkutan umum, menerapkan manajemen intensif, dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk yang lebih kecil, di bawah perusahaan bus yang bersumber daya dan kurang kompetitif, disarankan untuk mengurangi merger dan akuisisi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.